Menguap kerap terjadi pada kita apabila mengalami kantuk atau kekurangan oksigen, dan hal tersebut tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tanpa sadar orang tidak memperhatikan adab dalam menguap. Adab menguap tidak hanya diatur dalam kehidupan sosial budaya, namun juga dalam Islam pun hal tersebut juga diatur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya, apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mentasmidnya atau mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari setan. Karenanya hendaklah menahan menguap semampunya. Jika dia sampai mengucap hah, maka setan akan menertawainya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6223 dan Muslim nomor 2994. Allah membenci menguap karena menguap adalah aktivitas yang membuat seseorang banyak makan, yang pada akhirnya membawa pada kemalasan dalam beribadah. Menguap adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, terlebih-lebih ketika pada waktu sholat. Para nabi tidak pernah menguap, dikarenakan menguap adalah salah satu aktivitas yang dibenci oleh Allah. Imam Ibnu Hajar berkata, yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering dan pori-pori kulit terbuka dan tidak tercapainya rasa kenyang. Ini berbeda dengan orang yang menguap. Menguap terjadi karena badan yang kekenyangan dan badan terasa berat untuk beraktivitas. Hal ini karena banyaknya makan. Bersin bisa menggerakkan orang untuk beribadah, sedangkan menguap menjadikan orang itu malas. Menguap memang sesuatu yang tak dapat dihindari. Karena itu Islam mengajarkan adab dalam menguap. Berikut adalah adab menguap yang perlu diketahui. Namun sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menutup mulut ketika menguap. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk." Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Ketika seseorang ingin menguap, hendaknya ia menutup mulutnya dengan tangan kiri, karena menguap adalah salah satu perbuatan yang buruk. Tidak ada bacaan zikir khusus yang dibaca ketika menguap. Syekh Sulaiman Al-Majid menegaskan, dan kami tidak mengetahui adanya sunnah yang mengajarkan zikir atau doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika menguap. Adapun yang banyak tersebar menurut sebagian ulama dan kebanyakan masyarakat, bahwa ketika menguap dianjurkan untuk membaca ta'awuz berdalil dengan firman Allah yang artinya, "Apabila setan mengganggumu, maka mintalah perlindungan kepada Allah." Sementara Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa menguap itu dari setan. Pendalilan semacam ini tidak pada tempatnya. Beliau menyebutkan alasan karena Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan kepada kita bahwa menguap itu dari setan, beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk membaca ta'awuz, selain perintah untuk menahan dan meletakkan tangan di mulut. Sehingga andaikan ta'awuz atau ketika menguap disyariatkan, tentu Nabi Muhammad SAW akan menyebutnya. Menguap di dalam sholat. Menguap ketika sholat adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, mulutnya ditutup dengan tangannya ketika sholat sampai selesai menguap. Jika menguap ketika sedang membaca bacaan sholat, kalau ia memahami apa yang dibaca, maka hukumnya makruh, namun sudah mencukupi baginya atau bacaan ia. Tetapi jika tidak memahaminya, maka ia harus mengulangi bacaannya
Dan jika tidak mengulanginya, kalau bacaan tersebut adalah surah Al-Fatihah, maka itu tidak mencukupi, tidak sah sholatnya. Dan kalau selain Al-Fatihah, maka sudah mencukupi atau sholatnya sah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan, pasal tentang beberapa masalah yang langka di tengah-tengah umat namun sangat butuh untuk dijelaskan kepada mereka adalah diantaranya, seorang yang menguap ketika sholat, ia harus menghentikan bacaan sholatnya sampai menguapnya selesai, kemudian melanjutkan bacaannya lagi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya ia tahan mulutnya dengan tangan, karena setan berupaya untuk masuk. Hadis riwayat Muslim. Demikian mengenai adab menguap dalam Islam.